selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 124. Manik pergi diam-diam, tanpa diketahui mertua dan adik iparnya. Berharap ada adiknya di apartemen, tapi tidak ada sosok adiknya di sana. Mungkin Bima masuk pagi, gumam Manik memilih untuk berbaring di kamarnya yang dulu ketika di apartemen. Kevin masih dalam perjalanan mengantarkan Zira dan Ziko ke mansion. "Sayang, aku mau balik ke rumah kita," ujar Zira yang sedang berada dalam pelukan suaminya. Ziko langsung menoleh ke arah istrinya. "Kenapa? Bukannya di mansion kamu nyaman?" tanya Ziko. "Sayang, aku ingin mengurus anak kita. Lagian, sudah tidak ada lagi ancaman dari Amran. Boleh ya? Aku kangen bertetangga dengan Manik dan Kevin," rayu Zira. Kevin melirik dari kaca. "Ternyata Nona merindukan kami juga. Tapi bagus juga kalau kita bertetangga lagi. Aku tidak akan terlalu jauh menjemput Tuan Ziko," sahut Kevin jujur. "Jadi, selama ini kamu tidak ikhlas?" sindir Ziko. "Bukan tidak ikhlas, Tuan. Menurut saya Anda manja," sahut Kevin berani. "Apa?" Ziko ingin menepuk lengan asistennya, tapi langsung ditahan istrinya. "Bisa tidak kalian damai di depanku? Kalian itu selalu saja bising." "Yang dikatakan Kevin benar, kalau kamu manja," ucapan Zira membuat Kevin tertawa. "Sayang, kenapa kamu membela Kevin?" rengek Ziko. "Aku belum selesai berbicara. Kamu manja dan Kevin malas, jadi sama kan?" Kedua pria itu langsung terdiam. Tidak pernah terlontar pujian untuk keduanya. "Vin, berhenti di depan," titah Zira. "Di mana, Nona?" tanya Kevin. "Di depan," sahut Zira lagi. "Iya, depan mana?" tanya Kevin lagi. "Supermarket," sahut Zira. "Supermarket? Kamu mau beli apa?" tanya Ziko menoleh ke arah istrinya. "Nanti juga tahu." Kevin berhenti di sebuah supermarket. Ketika berada di supermarket, Ziko dan Kevin mengikuti Zira. Dan Zira berhenti di rak susu. Dia memegang susu hamil. "Sayang, apa kamu hamil?" "Bukannya aku selalu pakai tameng. Bagaimana bisa hamil?" Ziko khawatir jika istrinya hamil lagi, karena anaknya masih kecil-kecil. "Iya sayang," sahut Zira. "Tuan hebat banget ubi kayu Anda. Walaupun pakai tameng bisa tembus," bisik Kevin. "Vin, aku tidak bisa membayangkan jika istriku hamil anak kembar lagi. Belum ngidamnya yang aneh, nyerah aku," jelas Ziko. Zira membeli susu dengan merek yang sama pada saat dia hamil, dengan berbagai varian rasa cendol dan rasa sayangi. "Vin, ambil troli belanjaan," titah Zira. "Di mana?" tanya Kevin. "Di sini," sahut Zira menunjukkan lubang hidungnya. Kevin mencari troli. Kalau sudah kembali, pasukan Avenger akan merepotkan, gerutu Kevin seraya mencari troli. Setelah dapat, Kevin mendorong ke arah bosnya. Zira memasukkan susu dengan rasa cendol dan rasa sayangi ke dalam troli. "Sayang, banyak sekali," tanya Ziko heran. Zira menyerahkan susu itu ke Kevin dan suaminya. "Sekarang bayar," titah Zira ke suaminya. Kevin mengikuti dari belakang. "Tuan, kalau dari stok susu sebanyak ini, saya yakin istri Anda pasti hamil anak kembar lagi," bisik Kevin. "Iya, kamu benar," sahut Ziko lemas yang membayangkan akan puasa kembali. "Makanya Tuan, jangan keseringan, jadinya gini nih. Belum juga istri saya melahirkan. Nona Zira hamil lagi." "Bukan keseringan, istriku itu mungkin terlalu subur. Aku lempar sempak aja pasti langsung belendung," sahut Ziko dan telah berdiri di depan kasir. "Mbak, buat parcel ya," titah Zira ke kasir. Kevin dan Ziko bingung dengan ucapan Zira. Setelah selesai melakukan pembayaran, kasir membungkus semua susu dengan bentuk parcel. "Sayang, mau diminum kok malah dibungkus?" tanya Ziko. "Nona hari raya masih lama," timpal Kevin. Zira tidak menjawab. Dan setelah selesai dibungkus parcel, Zira menyuruh Kevin dan suaminya untuk membawa ke mobil. Tidak ada penjelasan dari Zira.
kenapa semua susu dibungkus parcel. Ketika sampai di mansion, Zico memerintahkan pelayan untuk menurunkan parcel, tapi Zira menolak. Finn, bawa semua parcel ini ke rumah kamu. Katakan sama mama kamu kalau itu pemberianku. Aku yakin mama kamu tidak akan menolak jika aku yang memberikan. Jelas Zira. Zico dan Kevin terbengong. Pikiran keduanya salah. Zico berpikir istrinya benar-benar hamil, dan ternyata Zira membantu Kevin dalam menyelesaikan masalah Menik dengan Nyonya Paula. Kevin tiba di rumahnya dengan membawa parcel dengan ukuran besar. Apa ini, Vin? Tanya mamanya melihat bungkusan parcel di tangan anaknya. Parcel, Mah, sahut Kevin seraya meletakkan bungkusan itu di lantai. Iya, tapi dari siapa? Dan isinya apa? Nyonya Paula menurunkan badannya agar sejajar dengan tingginya parcel itu. Dari plastik yang transparan, wanita parubaya itu bisa membaca kalau isinya susu hamil. Vin, ini susu hamil semua, ujar mamanya bingung. Iya, itu hadiah dari Nona Zira untuk Menik. Kevin masuk ke kamarnya dan mencari istrinya. Sayang, aku pulang, teriak Kevin. Dia melihat ke kamar mandi, tapi sosok istrinya tidak ada. Kevin kembali keluar kamar menemui mamanya. Ma, Menik mana? Tanya Kevin. Mana mama tahu? Dari tadi mama dan Jessie nonton, sahut mamanya. Kevin mencari istrinya di setiap ruangan, tapi tidak menemukan sosok Menik. Apa terjadi sesuatu di sini? Tanya Kevin ke mamanya dan melirik ke Jessie. Dengan cepat Jessie menganggukkan kepalanya tanpa diketahui mamanya. Kevin kesal. Dia kembali menyambar kunci mobilnya. Dia tahu di mana menemukan istrinya. Jessie, kamu bilang apa? Tanya mamanya ketika tidak ada sosok Kevin di ruangan itu. Gak ada, Ma. Aku hanya menganggukkan kepala saja, sahut Jessie pelan. Kamu ingin membuat Kevin marah sama mama ya? Seru mamanya marah. Enggak, Ma. Aku kasihan sama Kak Menik. Mama terlalu keras sama Kak Menik. Sahut Jessie berani mengutarakan perlakuan mamanya ke Menik. Jadi sekarang kamu menyalahkan mama gitu? Nyonya Paula kesal. Dia merasa yang dilakukannya benar. Kevin mencari istrinya di apartemen Bima. Bel pintu apartemen dipencet. Lama Kevin menunggu di depan pintu. Bel terus dibunyikan. Menik tersadar dari bangunnya. Aku tertidur. Gumam Menik segera beranjak menuju pintu. Dia bengong karena suaminya telah berdiri di depan pintu. Sayang, Kevin memeluk istrinya. Menik hanya diam terpaku. Ceritakan kepadaku, apa mama menyakiti kamu? Tanya Kevin dan membawa istrinya masuk ke dalam apartemen. Tidak ada, aku hanya ingin menyendiri, sahut Menik. Menyendiri untuk apa? Pasti mama telah melakukan sesuatu. Aku akan menegur mama. Jangan sayang, itu orang tua kamu. Jangan jadi anak durhaka. Kami memang tidak cocok tinggal satu rumah. Lebih baik aku di sini. Kevin menggenggam tangan istrinya. Tidak mungkin kamu tinggal di sini. Bima akan marah jika tahu kamu bersedih. Lebih baik kita kembali ke rumah. Aku akan menegur mama untuk tidak terlalu keras dengan kamu, ujar Kevin tegas. Jangan sayang, itu orang tua kamu. Biarkan saja mama seperti itu. Mungkin aku yang terlalu perasa, ujar Menik menyalahkan diri sendiri. Baiklah, aku tidak akan menegur mama, tapi kamu harus balik. Besok Nona Zira akan kembali ke rumahnya. Kamu bisa menghabiskan waktu bersama si kembar jika aku kerja, sahut Kevin. Oh ya? Si kembar akan kembali? Aku akan pulang sekarang. Menik bersemangat untuk berjumpa si kembar. Menurutnya, bersama si kembar akan memudahkannya untuk melupakan masalah di dalam rumahnya. Mereka keluar dari apartemen dan di lobi Kevin bertemu dengan Bima. Kakak jam berapa datang? Tanya Bima ke Menik. Tadi siang, kakak numpang tidur di kamar, tapi sekarang sudah mau pulang. Kamu gak kerja? Tanya Menik. Enggak kak, aku hari ini libur. Bima melihat tas yang ada di tangan Kevin. Dia menaruh curiga dengan kakak iparnya. Kak, bisa kita bicara sebentar? Ujar Bima ke Kevin. Kevin meletakkan tas di lantai lobi apartemen. Dia mengikuti adik iparnya dan berhenti tidak jauh dari tempat Menik berdiri. Ada apa, Bim?
Tanya Kevin. Aku yang tanya. Ada apa dengan Kak Menik? Kenapa dia terlihat tidak bahagia? Apa kakak menyakitinya? Bima mengajukan pertanyaan beruntun untuk Kevin. Tidak apa-apa, Bim. Hubungan kami baik-baik saja. Tapi Kak Menik bawa tas. Apa dia ingin kabur? Tanya Bima lagi. Kevin melihat tas yang ada di sebelah istrinya. Itu hanya baju yang digunakannya selama di apartemen. Karena orang hamil gampang berkeringat, jadi Menik sengaja membawa baju ganti. Kevin mengarang memberikan alasan yang bisa diterima adik iparnya. Karena jika Bima tahu tentang sikap mamanya ke Menik, dia yakin Bima tidak terima dan bisa dipastikan Bima akan menentang. Semua dilakukan Bima tanda sayangnya ke Menik. Baiklah, aku percaya. Tapi kalau sampai kakak menyakiti perasaan Kak Menik, aku akan menghajar kakak. Ancam Bima. Bima memeluk kakaknya. Jika ada yang menyakiti kakak, katakan kepadaku. Siapapun itu. Ucapan Bima seperti ultimatum untuk Kevin. Gak ada kok Bim, kakak baik-baik saja. Kakak balik ya. Kaki kakak capek berdiri terus. Menik mengalihkan pembicaraan agar adiknya tidak menanyakan apapun kepadanya. Kevin dan Menik telah berada di mobil. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Menik. Bima mencurigaiku. Dia pikir aku dan kamu sedang bertengkar. Jelas Kevin yang tetap fokus ke depan menyetir mobilnya. Maafkan aku. Karena kecerobohanku, Bima menaruh curiga dengan kamu. Menik merasa bersalah. Kamu tidak salah sayang. Tapi aku harap ini yang terakhir kamu minggat. Ujar Kevin dan Menik menganggukkan kepalanya. Sayang, aku belum mau pulang. Ujar Menik yang menatap ke arah luar jendela. Kamu mau kemana? Aku pengen makan jagung bakar. Baik sayang, akan aku penuhi permintaan anak kita. Kevin memutar haluan mobilnya, tapi mobil hanya berputar-putar di jalan. Kenapa sayang? Tanya Menik bingung. Aku pernah lihat pedagang jagung bakar, tapi di mana ya? Dasar orang kaya. Jagung bakar ada di dekat taman, sahut Menik. Oh iya, aku lupa di taman. Kevin melajukan mobilnya menuju taman. Di sepanjang jalan di dekat taman banyak pedagang jagung. Kevin membelikan untuk istrinya 2 bonggol jagung bakar. Menik melahap satu dan menyisakan satu lagi untuk suaminya. Aku gak mau, kamu saja yang makan, tolak Kevin. Tapi ini permintaan anak kita, ujar Menik mengerjai suaminya. Mau tidak mau, Kevin memakan jagung bakar itu, dan setelah selesai, Menik tertawa. Kenapa kamu tertawa? Tanya Kevin bingung. Gigi kamu banyak flek hitam, sahut Menik dengan gelak tawanya. Kevin bercermin dengan ponselnya. Giginya yang putih bersih telah banyak flek dari bakaran jagung. Bukan hanya wajah yang penuh flek, tapi gigi juga bisa bersambung.